Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Setiadi, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat yang dilimpahkan bagi kita sehingga dapat hadir dan mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Langsung saja, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk melawan penyebaran virus ini. Virus ini menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa mengakibatkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, yaitu dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, ruam di kulit, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, anosmia. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona.
Sebagian pasien yang terinfeksi bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular sehingga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Varian yang dimaksud dibagi menjadi dua jenis, yaitu varian of concern dan varian of interest. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberi obat seperti pengencer darah. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok dan herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6 sampai 18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun ada juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Untuk orang yang terduga terkena COVID-19, termasuk kategori suspek dan probable, yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu melakukan isolasi mandiri. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi secara terpisah. Jangan keluar rumah. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Larangan orang lain untuk mengunjungi dan menjenguk. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. Gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Perlu diketahui bahwa kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian. Saudara yang budiman, demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita kini hingga nanti.
Atas kekurangan saya sampaikan permohonan maaf. Untuk sumber referensi saya cantumkan di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Panji Setiadi pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.